yang gue dengar dari kuasa hukumnya kan Nikita ini, banyak pasal yang digugat gitu ya, banyak pasal yang akan kena di si Fadel. Dikit lagi. Hari ini gimana sih kali gitu? Hah? Ya alhamdulillah Niki datang lagi silaturahmi di Polres Metro Jakarta Selatan, diterima sama penyidik semua. Ada yang dilaporkan, tapi siapa yang dilaporkan tanya di atas. Ada di atas tanya, ini kan oke bang. Terkait apa ada di atas? Pasalnya bang? Pasalnya banyak. Ada perlindungan anak, macam-macam dah pasalnya kita masukin. Tidak dilaporin orang atau akun bang? Orang lah, manusia. Ada berapa orang bang bilang dilaporkan? Satu, tapi di dasar. Satu tapi satu keluarga. Satu keluarga atau gimana? Kenapa gitu? Sangat kesal sekali atau gimana? Apaan sih? Mana nih? Cumi-cumi.com. Nggak ada. Gue tandain sama gue. Surat.com. Mana? Nggak ada. Semuanya nggak ada. Nggak ada karena udah 2 tahun nggak pernah main ke Polres Jakarta. Gue lihat berita Mami NM ya, dia ngelaparin keluarga Fadel kodel sekeluarga. Gemeter sebadan-badan gue. Mimi NM ngelaporin Fadel kodel sekeluarga dilaporin. Gue bilang juga apa, Fadel kodel. Lama lu Mami, Mimi NM. Gue yang gemeteran, yang dilaporin bukan gue tapi gue yang gemeteran. Gemeterannya terasa sampai rumah gue. Mana kemarin yang bela-belain si Loli mana? Gue mau lihat, soalnya waktu gue reaction YouTube-nya si siapa namanya Kak Denny Sumargo waktu itu banyak banget tuh yang belain Loli. Iya sih, karena Loli tuh anaknya baik dan gitu. Kalian kok nggak muncul sekarang? Mana kalian itu? Karena dari awal sebetulnya walaupun gue tahu Mimi NM ini gak 100% bener gitu ya, menurut gue kan gue punya pendapat gitu ya kan, tapi menurut gue juga sekali lagi anak itu jangan keluar dari restu ibu, itu yang ada di pikiran gue. Kalian juga mikir gitu gak sih? Dan Fadel terkodel ini nomen nancene kowe yodel ya wis ngerti ya kowe niku wis ro iku anak ini kita Mirzani malah kebuacut kowe niku anjir sembuh. Gue happy banget denger berita ini karena Nikita Mirzani resmi melaporkan sosok FA atas dugaan asusila anak di bawah umur. Yes, finally. Untuk pasal-pasalnya sendiri ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan juga pidana khusus. Dan yang dilaporkan ini katanya satu keluarga, wah. Jujur ya, gue tuh happy banget denger berita ini karena kayak gue tuh gregetan dengan orang-orang yang masih menormalisasikan untuk berpacaran ataupun berhubungan dengan anak di bawah umur. Apalagi kalau misalnya ini orang adalah orang dewasa dan juga berpendidikan. Sebenarnya waktu dia tuh klarifikasi, itu gue ketawa banget karena kayak jelas lu udah salah gitu loh. Lu pengen melawan orang yang berkuasa atas anak tersebut secara sah negara. Ini pelajaran nih buat orang-orang dewasa gitu ya, yang mungkin kalian nggak paham bagaimana sistem hukum di Indonesia ini. Kalian itu harus tahu kalau misalnya kalian nggak boleh berpacaran dengan anak di bawah 18 tahun. Sekali lagi gue sebutin, anak di bawah 18 tahun itu nggak punya konsen terhadap dirinya sendiri. Walaupun dia udah punya KTP dan segala macam gitu ya, tapi konsen di Indonesia itu adalah 18 tahun ke atas. Gue bener-bener nungguin banget kelanjutan dari sidangnya dan segala macam gitu kan, laporan udah dibuat, udah BAP dan lain-lain, nggak sabar gitu karena ini bisa banget dijadiin pembelajaran buat kita semua. Ya udah segitu aja dari gue. Gimana pendapat kalian? Terus kolom komentar. Peace, love, and gaul. Kan kita semua udah pasti tahu lah ya siapa yang dilaporkan Niki ya. Lu juga sih Fadel, kenapa harus bikin klarifikasi, sosokan pakai pengacara untuk bikin klarifikasi. Terus klarifikasi lu tuh songong banget gitu. Kan kayak nyenggol gitu kan, buat apa gitu. Coba kalau lu diem, anteng gitu, udah diem aja, diem.
Gak usah so-soan, gak usah songong, gak usah kayak petakilan. Udah diem aja juga gak akan ada kejadian kayak gini gitu. Nah mumpung pengacara lu ini masih berkaitan sama lu, yang klarifikasi kemarin tuh, tunjukin kalau pengacara lu itu memang bukan pengacara yang abal-abal, tunjukin gitu. Bantu lu gimana caranya melewati kasus yang dilaporkan Kak Niki ke lu. Yang gue dengar dari kuasa hukumnya Kak Nikita ini, banyak pasal yang digugat gitu ya, banyak pasal yang akan kena di si Fadel gitu. Dan kalau memang dia mau bebas guys, itu butuh duit yang banyak. Jadi buat Loli udah sadar, mak lu tuh masih sayang sama lu. Kalau dia nggak sayang sama lu ya, dia nggak mungkin ikut campur, bodo amat anaknya mau ngapain juga. Sejahat-jahatnya nih mulut mamah lu, tetap dia tuh sayang Loli sama lu. Udah balik aja, balik, bener deh, balik. Kalau lu bisa balik, kalau lu bisa sadar gitu ya, masa depan lu benar-benar terjamin Loli. Ya ampun, lu tuh udah enak loh, hidup tuh udah enak. Kenapa lu bikin susah sendiri hidup lu? Udah balik, yang sayang sama lu tuh banyak Loli. Jangan banyak pikir kalau misalnya lu nggak sama si Fadel, masih ada nggak ya sayang sama gue? Banyak banget yang sayang sama lu. Ini netizen ini sebenarnya yang bukan mau ikut campur, tapi mereka ini lebih ke khawatir sama lu. Gimana masa depan lu kalau lu sama si Fadel gitu? Coba Loli buka mata selebar-lebarnya, balik ke nyokap lu. Itu udah jalan paling bener. Sejahat-jahatnya mulutnya Kak Nikita di sosmed tentang lu ya, tetap dia tuh sayang sama lu. Kelihatan banget dia tuh masih care sama lu. Hai, beneran gak nih? Beneran gak nih? Kalau Mbak Niki bener-bener ngelaporin Fadel ke Kapolres, kena lo. Gimana menurut gue? Ya menurut gue sih tetap Fadel salah. Gimana pun dia udah salah. Apalagi tuntutan laporan dari Mbak Niki nih, kalau memang bener ya, itu kuat. Bukti-buktinya kuat. Video, foto, rekaman suara ada. Undang-undang KUHP pasal berlapis, bos. Kena kan? Tengil. Lagian si Fadel juga deh kemarin sosok konferensi pers pakai pelotok-pelotok gini. Apa lu? Ya, di Jakarta Loli kagak ada yang berani nyenggol. Nah, siapa juga yang mau nyenggol? Kita mau balikin dia mamaknya di rumahnya yang asli, nyadarin otaknya udah dicuci biar kagak jadi maling kundang. Ya memang bener sih, Loli itu memang masih di bawah perlindungan Komnas Anak karena dia masih di bawah umur 17 tahun, masih di bawah umur. Itu lu tahu. Nah, lu Fadel, menurut gue lu tuh udah salah. Lu tuh udah bawa anak orang di bawah umur. Apalagi lu sampai membuat dia melakukan hal-hal yang gak selazimnya seumuran dia, karena dia masih di bawah umur. Hamil, aborsoy, kena lu. Nah, kalau sampai dia nape-nape kesehatannya terganggu, itu yang dikhawatirin. Gue yakin banget sebenarnya Mami Niki tuh ya, mau segondok-gondoknya dia nih ngomong nih, sekasar-kasar tuh mulut bebacot nih, dia kagak mau, tetep kagak mau lo sampai nape-nape sama lu. Dia maunya lepas tuh anak dari lo. Kalau gue jadi keluarga Fadel ya, gue bakal Fadel, udah serahin dia sama orang tuanya. Lu jangan ngehel tenghel, makin jadi lagi lu. Gue juga nggak ngerti kenapa lu bisa punya nyali sebesar itu. Ya kita tunggu aja guys sampai di titik persidangan. Kalau memang berita tentang pelaporan Mbak Niki akhirnya melapor ini benar, good. Jadi nggak jadi berita yang yang simpang siur. Jadi ya udah fix aja sampai kita tunggu hasil persidangannya tuh gimana, dan gimana Loli itu akan kembali ke rumahnya bersama orang tuanya. Mungkin memang harus di titik gitu ya, baru sadar tuh otak Loli. Tolong banget, tolong ya. Udah ya lu bikin gua ngos-ngosan nih. Kang Semir, lo harus tahu ya, perempuan yang lo pacarin itu adalah anak-anak di bawah umur. Dan anak-anak di bawah umur itu belum punya konsensual atau konsen. Kalau lo nggak paham arti konsen, tanya ke kuasa hukum lo yang lucu banget ya. Ada kuasa hukum mendampingi Kang Semir, padahal kuasa hukum itu tahu ada anak-anak dipacarin sama orang dewasa, yang itu nggak boleh, jatuhnya grooming. Lucu banget nih kuasa hukum sama Kang Semirnya lawak. Lanjut ya, jadi anak di bawah umur itu belum punya konsensual. Jadi kalau sampai ada orang dewasa memacari anak-anak itu, jatuhnya grooming. Itu poin pertama. Poin kedua, karena si anak ini belum punya konsensual, segala bentuk kegiatan
ewew, entah sekedar kecup pipi, itu jatuhnya pemerkosaan. Karena balik lagi, anak itu belum punya yang namanya konsensual. Meskipun si anak setuju, aku mau kok, nggak bisa. Namanya anak-anak di bawah umur ya tetap anak-anak, dilindungi secara hukum negara, ada undang-undangnya. Oke. Lucu ketika ada kuasa hukum menemani Kang Semir klarifikasi, sementara Kang Semir itu sedang memacari anak-anak gitu. Itu lucu banget. Ya, tapi yang jelas begitu deh. Gue ngasih poin ini ngedukasi ya. Siapa tahu lu kagak paham. Mungkin kuasa hukum lo juga kagak paham. Tahu dah itu lulusan hukum apa enggak tahu. Tapi yang jelas ya, anak-anak tetaplah anak-anak ya. Jadi orang tua itu sulit banget. Gue baru tahu bahwa orang tuanya tuh menyiapkan asuransi pendidikan 8M tuh buat si anak-anak itu. Udah lah, tunggu deh ntar gimana episode akhirnya.